Mimbar liturgos cek sound 1 2 3. Mimbar pendeta cek sound 1 2 3. Mimbar pendeta cek sound 1 2 3. Singer cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek cek.
Cek sound mimbar 1. Mohon perhatian, mungkin bisa sama-sama memastikan HP-nya sudah di silent ya. Cek sound mimbar 2, mimbar pendeta. Cek sound liturgis. Cek sound song leader 1. Cek sound song leader 1.
pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah.
Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Mohon waktunya sebentar, kami akan menyampaikan warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang Minggu 10 Oktober 2021. Pelayanan firman pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus DS Dariman STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat, dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Kami juga mohon kepada jemaat yang ada di gedung gereja untuk dapat menonaktifkan atau mensilenkan mobilenya. Kemudian 3. Program pembinaan GCA kelas bertumbuh dalam Kristus dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Oktober 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Narasumber atau pemateri Bapak Pendeta Dr. Sulaiman Manguling. Materi sarana pertumbuhan. Moderator Penatua Bandi Parapak. Peserta diharapkan dapat hadir tepat waktu untuk join di room meeting. Kemudian ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih. Anggota dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan persembahan syukur dari keluarga besar BTKK, 15 juta untuk diakonia dan 10 juta untuk kas jemaat. Kemudian dari NN sebesar 10 juta untuk diakonah. Keenam, untuk kelanjutan pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa, Jemaat Tangerang, maka telah dibentuk susunan tim panitia pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa, Jemaat Tangerang di Banten tahun 2021-2022. Izinkan kami akan membacakan nama-nama susunan panitia sebagai berikut. 1. Penanggung jawab pimpinan Majelis Gereja Jemaat Toraja Tangerang. 2. Pelindung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, dan Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. 3. Penasehat. Pertama, Bapak Jonathan L. Parapak. 2. Ketua Umum PMTI.
Ketiga, Bapak Melanton Papulung. Keempat, Bapak Yakob R. Pairunan. Kelima, Bapak Andreas Pongbija. Keenam, Bapak Adrial Rumengan. Ketujuh, Bapak Peter Sumbung. Kedelapan, Bapak Fredrik Papulung. 9, Bapak Mairing M. Pongtuluran. 10, Bapak Bandi Perapak. 11, Bapak Serli A. Sarungalo. 12, Bapak Ardi Matutu Pongtuluran. 13, Bapak Victor Bitikaka. 14, Bapak Soeharto Lebang. 15, Bapak Salmon Sampe. 16, Bapak Yusuf Mongan. 17, Bapak Amoni Lolongan. 18, Bapak Andreas Penanangan. 19, Bapak Alexander Jawa. 20, Bapak Yusuf Lebang. Dan 21, Bapak Antonius Sirik. Pengarah, Bapak F. Nentan Tangkialo, Bapak Julianus Pongtuluran, Bapak William Sabandar, Bapak Heber Bombang Sapan. 5, Bapak Otto Solu. Panitia inti, Ketua Bapak Marcelius Santiaji Mario, Wakil Ketua Bapak Amsi Salu Ambalinggi, Sekretaris Bapak Albert A. Bumbungan, Wakil Sekretaris Bapak Gamaliel Omping, Bendahara Ibu Veronica Imelda Bitikaka, Wakil Sekretaris Ibu Grafika Parebong. Kemudian bidang-bidang. Pertama, bidang dana, Koordinator Bapak Purnama Pangalinan, anggota Ibu Hermin Kalalembang Papulung, Ibu Maria Datu Sangka, Ibu Yosepina Turusaka Papulung, Ibu Rita Rosita Pairunan, Ibu Ruth M. Mangontan Rumengan, Ibu Kendareati Lete, Ibu Valentina Bitikaka Sabandar, Ibu Adriana Lebang, Ibu Eritanan Tapi, Bapak Gustaf Sura, Bapak Hardi B. Parangan, Bapak Masri Yusuf Tumbo, Bapak Peter Surira, Bapak Saudara Riki Yakob Badung. Bidang umum, Koordinator Bapak Komiski Siri, anggota Bapak Aptalisman Tutu, Bapak Wawan Setio Hartono, Bapak Arnold Danari, dan pengurus OIG Gereja Toraja, Tangerang. Kemudian bidang humas, perizinan, dan legalitas, Koordinator Bapak Handri A. Papulung, anggota Bapak Metusala Donda, Bapak Meyunius Andreas Palangan, Bapak Yandri Mono, dan Bapak Yusuf Kassa. Bidang perencanaan, Koordinator Bapak Yarip Pabisa, anggota Bapak Alfons Lamba, Bapak Abdi Siri, Bapak Patrick Rantetana, dan Bapak Yeskel Bunga. Kemudian bidang konstruksi, Koordinator Bapak Alfianto Toban Paembonan, anggota Saudara Senstra R. Membia, Bapak Marwan Kuli, Bapak Moses Alo, dan Saudara Eliakim Randi Parapat. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Tuhan memberkati kita.
di dalam ruangan ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Kepada siapa kita mengandalkan kehidupan kita? Pernahkah kita mengandalkan kekuatan dunia ini atau bahkan mengandalkan diri kita? Jika iya, mari sejenak kita akan menghayati segala hal itu melalui persekutuan Tuhan hari ini, sambil mengingat segala kasih karunia Tuhan dalam sebuah perenungan tema, datang pada tahta kasih karunia. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Mari kita masuk dalam Mazmur berbalasan. Dari Mazmur 90 ayat 13 sampai 17. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkan. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah ini maupun yang di tempat
di rumah masing-masing, saya undang kita bangkit berdiri, kita mendengarkan perintah mengasihi. Dengarkanlah perintah mengasihi ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Oleh tanganmu, Engkau ku kasihi, jalan yang kau tunjukkan ku tempuh. Tuhan pandang biarlah tulus ikhlas hatiku. Jangan ku malu dalam dunia ini. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat, siapapun kita tidak luput dari apa yang dinamakan pelanggaran-pelanggaran. Karena itulah Tuhan selalu mengundang saudara dan saya untuk mau menghampiri tahtanya dalam sebuah pengakuan dosa agar kita layak disebut sebagai anak-anak tebusannya. Karena itu marilah kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Hendaklah kita masing-masing berkata, saudara-saudara yang telah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah diteguhkan kembali. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Kita masuk pada akta persembahan syukur.
Mari membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur, Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat yang ke-21. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, dunia dengan segala kekayaannya adalah milik-Mu. Bahkan diri dan hidup kami pun adalah kekayaan-Mu. Semua harta milik yang ada pada kami pun daripada-Mu datangnya. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan melayakkan kami di dalam Kristus untuk mempersembahkan persembahan syukur ini kepadamu. Berkenanlah dan kuduskanlah serta berkatilah persembahan syukur kami ini, sehingga mendatangkan kebangunan atas jemaat dan gerejamu untuk kemuliaan nama-Mu dan kelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya bagi kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, merenungkannya, mari kita minta topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau telah menuntun kembali kami, menikmati hari baru-Mu, dan mencoba untuk menghayati segala kerinduan-kerinduan-Mu kepada kami. Seberapa kami yang hadir pada hari ini, baik yang ada di gedung gereja tempat kami beribadah ini, maupun yang sementara mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Kami telah meluangkan waktu kami untuk bersama-sama Tuhan,
untuk membaca dan merenungkan sebuah penghayatan kerinduan Tuhan lewat firman-Mu. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh memaknai segala pemberitaan firman ini, dan biarlah firman ini dapat kami mengerti, kami pahami. Dan karena itu limpahkanlah kami hikmat-Mu, agar dengan itu ketika kami pulang sebentar, kami melanjutkan seluruh perjalanan hidup kami menjadi sosok yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran pemberitaan pada hari ini, berkatilah seluruh persiapan hamba, dan biarlah apa yang hamba perkatakan ini seturut dengan kehendak-Mu. Jadikanlah hamba sebagai alat-Mu untuk menerjemahkan kepada jemaat-Mu, agar kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan rindukan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Amos, pasal 5 ayat 7 sampai 13. Amos 5 pasal 7 Amos 5 pasal 7 sampai 13. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita.
Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Haleluya. Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam melengkapi perikop pembacaan kita pada pagi ini, kita baca dari Markus pasal 10 pada ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian sabda firman-Nya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun, disertai berbagai penganiayaan, dan pada zamannya yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Hurre semangat Tuhan. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Dari seluruh perikop pembacaan kita ini, kita diarahkan oleh satu tema yang berjudul Datang pada Takhta Kemuliaan. Datang pada takhta kasih karunia. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Salam. Tema ini sungguh menarik bagi saya dan sungguh ini mendapat sebuah, katakanlah, perhatian ketika kami mempersiapkannya dengan baik. Pertanyaannya, mungkin saudara pernah ikut dan saya yakin di jemaat Tangerang ini sudah masuk dalam sebuah tahapan lebih lanjut dari Kambium yaitu pertanyaan, kalau seandainya Tuhan datang itu, apakah saudara merasa yakin bahwa saudara itu adalah orang yang hadir di takhta Allah? Masusah dipokada toh, masusah dijawab, karena kita masih ragu-ragu dan kadangkala kita merasa, udah jangan bicara tentang itu Pak Pendeta. Sebab lebih baik kita bicara yang sekarang, apa yang akan kita kerjakan dan kami masih mau. Tapi persoalannya saudara-saudara, sadarkah saudara dan saya bahwa seluruh hidup kita ini adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah. Allah punya otoritas terhadap diri saudara dan saya untuk mendapatkan apa yang pantas untuk saudara dan saya. Tema ini berbicara datang pada takhta kasih karunia. Artinya kita diajak untuk mengarahkan hidup kita kepada takhta kasih karunia itu. Itu berarti ada banyak takhta lain. Ada banyak hal yang menjadi penghalang untuk meraih sebuah takhta yang dimaksudkan oleh Allah itu. Tentu saudara-saudaraku, kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa mengelak dari sebuah perkembangan zaman ini. Bukankah takhta-takhta yang dimaksudkan, saya maksudkan tadi itu adalah merupakan sesuatu yang memang sekarang ini sedang menjadi sesuatu yang merongrong kita, yang menggerogoti kita, hidup kita, sehingga kita ini lupa terhadap hidup yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Kita lupa saudara-saudara, hidup kita sekarang ini adalah merupakan proses untuk kehidupan yang akan datang. Kata Rick Warren, kalau saudara salah memanage hidupmu, arah hidupmu, tujuan hidupmu, maka saudara akan menjadi seorang yang tidak berarti. Tidak penting saudara dan saya panjang umur. Tidak penting saudara dan saya punya segala-galanya. Tidak penting saudara punya aset yang berlebihan. Orang katakan, anak muda katakan, tuan takur. Tak mau bisa dihitung tuh. Mintu tuh hartana. Tanah, mobil, apa-apa toh. Dan itu semua adalah hal-hal yang wajar. Hal yang memang tidak salah. Tapi persoalannya, apakah hidup saudara dan saya ini tetap menjadi sebuah kepujian dalam pandangan Tuhan? Karena itu penulis Ibrani ini menekankan apa yang terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku Yesus di Ibrani pada waktu itu. Banyak orang yang percaya kepada pengajaran Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, tapi mereka tidak mampu untuk menjaga iman itu. Apa yang saya mau katakan kepada kita semua saudara-saudara, bahwa orang-orang percaya pada waktu itu menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah kehidupan yang harus dinikmati dalam konteks kebahagiaan kita. Saya mau katakan kepada kita, apa itu kebahagiaan dalam bahasa saudara? Berbeda kita semua. Saudara dan saya punya arti bahagia itu berbeda. Tentu kita mengarahkan, tetapi Tuhan mau katakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah
ketika saudara dan saya mau berjalan pada alur yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau saudara dan saya coba menyimpang sedikit, oh gila itu. Salah toh. Tidak akan pernah saudara akan menemui apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Buat apa kita hidup dengan segala kelimpahan tapi arah hidup kita ini berseberangan dengan Tuhan yang tidak mengarah kepada keselamatan itu. Karena itu orang percaya di Ibrani ini diingatkan oleh Paulus untuk menjalani kehidupan itu sekalipun ada banyak tantangan. Tapi tantangan yang saudara dan saya lewati itu tidak mengalami kesia-siaan, tapi dikatakan oleh Paulus, saudara dan saya akan melihat karya Allah itu. Apa yang saudara dan saya akan nikmati. Saya mencatat ada 4 hal yang Paulus katakan di sini. Yang pertama, dia katakan, kalau saudara dan saya taat, saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan dalam ketaatan itu. Dalam berbagai pergumulanmu, Tuhan akan menuntunmu. Yang kedua dia katakan, kalau saudara dan saya sungguh berpegang kepada Tuhan, maka Yesus akan menjadi kawan seperjalananmu, menjadi sahabat seiring kehidupanmu. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus sudah menjadi sahabat dan penyerta dalam hidup kita, apa pernah ditakuti? Tidak ada. Bahkan Paulus katakan, dia akan menjadi penopang di kala engkau jatuh. Di kala engkau mengalami begitu banyaknya pergumulan. Aku akan menopangmu. Dan yang terakhir dia katakan, kalau saudara taat, maka aku akan mengantar engkau kepada kemuliaan kerajaanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita semua mau supaya kita mengalami apa yang dinamakan tuntunan Tuhan, kasih bersama dengan Tuhan. Karena itu, kita diingatkan bahwa hanya firman yang mampu untuk menuntun saudara dan saya. Firman itu yang akan mengarahkan saudara dan saya untuk mengerti apa yang harus saudara dan saya lakukan. Persoalannya, seberapa besar saudara memberikan katakanlah porsi untuk mengerti ajaran Tuhan itu. Buddha tuh tahu ampui Alkitab. Barangkali setiap rumah tangga itu bisa sampai 10. Densia. Tapi persoalannya, apakah Alkitab itu sudah dibaca dan menjadi sebuah, katakanlah, pengiring perjalanan hidup kita? Itu tanda tanya bagi kita. Saya jujur katakan itu susah. Kita sekarang ini lagi dicekekun dengan begitu banyaknya daya tarik yang lain. HP lah, macam-macam lah, bisnis dan sebagainya. Tuhan hanya mengingatkan saudara-saudara, ketika saudara lalai dalam mencoba melihat dan juga untuk mempelajari sesuatu yang Tuhan inginkan, itu sesuatu yang salah. Sesibuk apapun kita, seberat apapun tantangan kita, jangan pernah kita melupakan sebuah anjuran Tuhan. Jangan kalau kita mati di peti, lalu Buddha tuh tahu napa tamat tuh Alkitab. Josa adena atau kemasaki, tirobang nih kemasaki, tuh jo rumah sakit. Apa jo anunda? Jo bantal nah di balik bantal Alkitab. Padahal ia tak tahu, tak emang dikana baca tuh Alkitab. Tak emang dikana itu Alkitab di patama jo saade patinna. Buat apa? Nonsen. Omong kosong, tidak benar. Karena firman itu bukan untuk orang yang mati. Firman itu adalah untuk seseorang yang hidup. Supaya saudara dan saya mengerti apa yang Tuhan mau.
Dengan cara itu Tuhan mau memperlengkapimu supaya saudara dan saya menjadi kebanggaannya. Kebanggaan yang bagaimana? Saudara membawa dirimu, membawa orang lain untuk menghampiri tahta kemuliaan itu. Itulah sebabnya Wahyu 3 ayat 11 mengatakan, Aku akan datang, kilala itu. Tuhan akan datang, karena itu peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Kebanggaan saudara dan saya sekarang ini tidak ada artinya tanpa kemuliaan Tuhan dalam diri saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudara, yang seharusnya menuntun kita, menggerakkan kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh luar biasa itu adalah mencoba membuka diri kita agar Yesus menjadi kepunyaan saudara dalam hidupmu, hari-harimu, dalam seluruh perjalananmu. Karena Yesus itulah yang telah memeliharamu, menuntun saudara dan saya. Dia tahu bahwa saudara dan saya memerlukan dia. Dia tahu saudara dan saya seringkali melupakan dia. Tapi Yesus tidak pernah melupakan tentang kasih-Nya yang pernah Ia nyatakan, ajarkan, dan terus dikerjakannya di dalam hidup semua orang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dikatakan datanglah kepada tahta kasih karunia ini, kita sungguh saudara-saudara mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengantar kita kepada sebuah tahta itu, kalau hari ini saudara dan saya tidak ada apa-apanya. Amos pasal 3 mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang telah ditebus oleh Yesus, yang telah mendapatkan anugerah kasih setia dari Allah. Jangan saudara mengklaim dirimu sebagai orang Sarani, orang Kristen, orang beriman. Saya selalu katakan di mana-mana, dem mau kupa maka den deteh. Ya ke maka dana, maka kukua to beriman nasang komirka. Apakah ibu bapak orang beriman? Coba ke jawab. Beriman nasang kile. Bona slow teh. Beriman nasang kile. Yo. Tiro jauh salian. Buddha tu tahu mengaku to beriman. Tapi buat apa orang banyak beriman mengatakan, oh to Sarani nak, to orang yang mengenal Yesus. Tapi tindakanmu tidak ada. Buat apa kita menyebut diri kita beriman tapi kita tidak memiliki tindakan iman? Amos mengatakan orang beriman itu adalah mencoba menindaklanjuti keimanannya ketika ia melihat ketidakbenaran. Maka suara kenabiannya itu nyata. Dan itu salah. Maafkan. Ya. Atau di rumah saja kita. Atau dalam lingkungan persekutuan kita. Dan salah-salah sidik. Pecu nasanga bahasa Bugis. Belum apa-apa. Dan saya itu Pak Pendeta. Tak ana melo ke si anut bombe taruh komu. Dia komi kita. No kana. Labi matu anak Pak Pendeta. Daripada jatuh tu kepescek. Morena ke iya kenapa? Weh luar biasa. Yesus saja tidak semulia kamu. Mau datang untuk mencoba mentakhirkan, memurnikan segala pelanggaran kita untuk menjadi seorang yang akan memiliki masa depan itu. Yesus mau mengajarkan kepada kita saudara-saudara, betapa pentingnya kehidupan ini diarahkan untuk sungguh-sungguh mengerti. Bahkan dalam kitab Markus, surat Markus, Injil Markus tadi, jelas seorang pemuda yang so hebat. Saya sudah melakukan semuanya. Tosugi teh. Naborona minta ampun. Dia katakan sudah semua. Tapi Yesus katakan, satu yang belum. Jual itu dan bagikan kepada orang lain lalu kau datang ke saya. Oh, kalau itu tunggu dulu Yesus. Saya tidak punya kepedulian untuk orang lain.
kecuali aku. Merasa sangat tahu ya, terlalu egonya terlalu tinggi sekali, seakan-akan orang lain itu tidak penting dan segala-galanya. Apa yang saudara dan saya dapatkan ketika saudara dan saya mengalami seperti itu? Tentu tidak ada kebanggaan. Karena itu Tuhan membutuhkan sebuah apa yang dinamakan sebuah kehidupan yang serius. Kesetiaan, ketaatan yang serius. Saudara-saudara, ada satu negara di dunia ini yang luar biasa, dia punya katakanlah kategori kesetiaan. Mereka mendapat nilai sosial yang tinggi dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan tidak ada di negara lain pun. Saudara tahu negara apa? Korea Utara. Mereka punya tradisi yang disebut Songbun. Songbun ini adalah sebuah katakanlah moto atau filosofi mereka untuk orang yang dinamakan Korea Utara. Apa yang mereka buat? Penghormatan kepada presiden itu. Mereka harus dikatakan di sini kesetiaannya itu harus dilikur dalam berbagai hal. Tirobami kalau lewat itu presiden memanangi, atau angkat bendera senang-senang. Karena ketika mereka melakukan seperti itu, maka negara akan memberikan penambahan sesuatu. Kalau mereka seperti orang gila dalam mencoba untuk memuji presiden itu, maka mereka akan dilihat ini orang yang akan mendapatkan ini dan itu dan itu. Artinya, kesetiaan itu dilihat oleh sesuatu yang apakah itu rekayasa atau tidak penting. Tapi saudara dan saya memperlihatkan. Tapi persoalannya, apakah ini bisa dibatalkan? Bisa. Kalau saudara dan saya tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Presiden Jong Il, maka dibatalkan semua itu. Saudara akan melarat. Tapi saudara dan saya, kalau kita baca dalam Roma 3 ayat 3-4 di sana dikatakan Allah memiliki kesetiaan yang sejati dan Allah setia bahkan ketika umatnya tidak setia. Bukankah ini sebuah kehidupan yang kita inginkan, rindukan, takhta yang saudara dan saya rindukan? Tapi persoalannya, apakah saudara dan saya mau hidup seperti yang Tuhan mau? Ketika saudara mencoba keluar dari alur hidup yang sesungguhnya, maka takhta itu gugur. Takhta kekekalan itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan dalam hidup saudara dan saya. Ingatlah, betapa Tuhan itu sangat menyayangi kita semua. Kasih karunia Tuhan itu demi kasih karunia telah dilimpahkan kepada saudara dan saya. Tidak ada habis-habisnya. Kalau saudara pergi katakanlah pesta pernikahan, biasanya yang saudara lihat di meja itu ada siapa? Ada yang disebut waitress, pelayan yang akan selalu menambah sebuah porsi makanan itu agar jangan habis. Ketika mau habis ditambah lagi, ketika mau habis ditambah sampai semuanya makan, sampai kenyang. Kalau dia tidak tambah, maka yang akan menjadi sorotan adalah keluarga. Itu tugas waitress. Kasih Tuhan itu lebih dari itu. Tuhan selalu dan selalu memberikan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Tujuannya apa? Agar kita jangan kehilangan arah. Agar saudara dan saya tidak lagi mencoba hidup seperti apa yang dinamakan oleh dunia ini. Aku dan aku, bukan untuk dia, sang pemberi itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ketika saudara dan saya diperhadapkan dalam kehidupan sekarang ini, konteks sekarang ini, kilalai, saudara dan saya sementara diteropong oleh Tuhan. Apakah saudara tetap mengarahkan hidupmu kepada takhta yang sesungguhnya atau takhta yang akan membinasakanmu? Saudara dan saya lengah, hilanglah apa yang dinamakan kebanggaan sebagai orang beriman, yaitu memiliki kepastian di dalam Kristus yang telah berkorban untuk saudara dan saya.
Jangan lagi dijadikan diri kita sebagai sosok yang formalistik. Seki ibadah, seki dalam persekutuan-persekutuan. Tapi itu hanya bersifat formalistik. Tidak menjadi sesuatu yang berkembang. Tidak menjadi berkat, tidak menjadi alat kesaksian. Dan kalau saudara dan saya seperti itu, kita akan kehilangan tahta kemuliaan itu. Tahta kasih karunia itu. Tapi mari saya mengajak, mumpung kita masih diberi waktu oleh Tuhan, kerjakanlah apa yang menjadi sebuah tugas yang seharusnya saudara dan saya buat, menjadi orang yang selalu memuliakan dan menyenangkan Tuhan dan sesama. Amin firman-Nya. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa kita semua masih diberikan Tuhan waktu yang tetap kita nikmati. Tapi marilah seperti kata firman Tuhan ini, arahkanlah hidupmu kepada tahta kasih karunia itu. Buanglah segala yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sesama, agar saudara dan saya layak disebut sebagai umat tebusannya. Biarlah hari-hari kita senantiasa menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan sesama. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa dalam yang diberikan kepada kita. Kita akan mendukung dalam doa ini beberapa kehidupan keluarga jemaat, ya baik yang tetap sehat maupun yang bergumul, yang berduka, pelayanan-pelayanan ibadah baik yang online, pelayanan majelis gereja, diakonia dan sebagainya, dan juga program GCA, dan pelayanan-pelayanan gerejawi dalam lingkup OIG maupun dalam lingkup yang lebih besar. Bahkan kita mendukung dalam doa bagi pemerintah dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pagi ini, hari ini, Engkau kembali mengajak kami semua untuk kembali menyimak sejauh mana sebenarnya keberadaan kami sebagai sosok yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang begitu mulia. Engkau menjadi imam yang besar, yang mau mengorbankan dirimu untuk penebusan dosa-dosa kami. Engkau menjadi perantara kami yang memberikan kepastian tentang hidup yang akan datang. Dan biarlah kami semua bukan hanya tercengang, tapi kami mau mampu untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kami hidup bukan lagi untuk diri kami, tapi kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Kami hidup untuk menjadi saksi-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menggerakkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah menuntun kami sepekan yang lalu. Dan kami akan memasuki pekan yang baru. Karena itu Tuhan tolong kami, berikanlah kami kekuatan kesehatan yang prima, agar kami mampu untuk mengerjakan segala aktivitas kami pada minggu-minggu pekan yang akan datang. Dan tuntunlah kami semua menjadi alat kesaksian-Mu. Hamba berdoa bagi keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga, dalam menghadapi berbagai kehidupan mereka, Engkau hadir untuk menolong. Kami berdoa semua jemaat, baik yang ada di sekitar Tangerang maupun yang sementara melakukan perjalanan dimanapun juga, Tuhan tuntun mereka semua. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang sedang bergumul dan sakit oleh berbagai penyakit, Tuhan hadir untuk menolong memulihkan mereka dengan cara Tuhan.
Kami berdoa bagi jemaat yang berduka, hiburkan mereka sebagaimana Tuhan tahu. Kami membutuhkan penguatan dari Tuhan, dan itu sebabnya hamba berdoa hadirlah juga Tuhan di sana untuk memberikan hidup baru, semangat baru di dalam kehidupan jemaat-Mu yang berduka. Hamba berdoa bagi semua pelayanan-pelayanan yang digagas oleh majelis gereja-Mu, baik dalam ibadah-ibadah yang tatap muka atau onsite, ataupun ibadah-ibadah yang online. Semua pelayanan program majelis gereja-Mu di sini, Tuhan juga tetap campur tangan. Pelayanan-pelayanan diakonia, bahkan semua program-program yang sementara dikembangkan dan dikerjakan, baik itu GCA, kelas bertumbuh, maupun kegiatan-kegiatan lain, panitia pembangunan, pusat pelayanan Gereja Toraja Tangerang yang baru saja dibentuk. Tuhan berkati semua, tolong semua kepanitiaan itu, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan tergerak untuk melaksanakan segala penugasan itu dengan baik. Kami berdoa bagi semua perkembangan jemaat ini dalam beribadah. Biarlah Tuhan memungkinkan kami pada waktu-waktu yang akan datang kami boleh beribadah sebagaimana biasanya. Sekalipun Tuhan tahu saat ini kami terbatas untuk tatap muka dalam ibadah ini, tapi kami percaya bahwa semuanya itu tidak memisahkan kasih kami satu dengan yang lain teristimewa dengan Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan gerejawi dalam lingkup jemaat, lingkup klasis, lingkup sinode, lingkup PGI. Semuanya hamba berdoa Tuhan juga campur tangan agar apa yang senantiasa dirancang dan diprogramkan itu dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Utamanya dalam kebersamaan kami sebagai anggota Gereja Toraja dalam klasis Pulau Jawa ini. Tuhanlah yang senantiasa tetap memberkati agar semua pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Kami dukung dalam doa bagi rencana sidang sinode Gereja Toraja yang akan berlangsung pada tanggal 18 Oktober sampai tanggal 22 yang akan datang. Biarlah semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berkatilah panitia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas ini. Tuhan juga tetap campur tangan agar semuanya dapat bekerja dengan baik. Dan semua utusan-utusan yang dikirim dapat juga hadir dengan baik. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Dari pusat sampai pelosok daerah Tuhan tetap campur tangan. Memberikan yang terbaik. Teristimewa bagi pemerintah kami dalam mencoba menentaskan atau menanggulangi perkembangan COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih cukup mencemaskan. Sekalipun dalam beberapa kota atau daerah sudah mengalami level hijau atau kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, tapi kami percaya bahwa ini belum berakhir dan kami membutuhkan tangan Tuhan untuk menolong kami, menjaga kami semua agar kami terhindar dari sebuah wabah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa kami, Tuhanlah yang tetap memimpin. Hamba juga berdoa bagi semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini, anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, tim multimedia bersama pianis dan song leader Kantoria ini, Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan mereka. Pakailah anak-anak muda kami ini Tuhan untuk semakin lebih hebat dalam memuji membesarkan Engkau melalui talenta yang mereka miliki. Kami akan pulang, Tuhan tuntun, Tuhan jaga kami, sertai kami, jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit. Dan tibakan kami dengan selamat, bahkan ketika kami akan berencana melanjutkan berbagai aktivitas kami. Mohon Tuhanlah yang tetap menolong, menuntun kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa ini. Karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, amin. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri.
Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kidung Jemaat 369. Berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalan. Saudara-saudara, pergilah dalam hidupmu. Nyatakanlah kepada dunia akan besarnya kasih Tuhan itu. Datanglah selalu pada tahta kekudusan Tuhan, dan teruslah mengandalkan Tuhan yang berlimpah kasih karunia itu. Karena itu, arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan lewat nyanyian syukur kasih karunia Tuhan Yesus. Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang
mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat. Perkenankan kami semua majelis yang bertugas bersama Bapak Pendeta Sabara mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan berbagai aktivitas kita, dan kiranya kita senantiasa menjadi kepujian bagi Tuhan di dalam hidup ini. Salam sehat. Amin. Nova. Apa ya? Iya, makasih Om. Hallelujah.